Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Rafli. Nah, saat ini habis selesai hujan gerimis. Nah, kita selesai mengutip telur. Jadi intinya kita selalu bersyukur diberi kesehatan untuk hari ini, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga. Nah, kita untuk hari ini tetap sharing-sharing, yaitu seputar peternakan bebek telur, karena kita nggak boleh bosan untuk sharing ataupun bertukar pikiran dalam beternak bebek telur. Itu menuju keberhasilan kita dalam beternak bebek. Nah, untuk hari ini kita akan membahas yaitu resiko terbesar jika kita salah paham, gagal paham dalam menyikapi beternak bebek telur. Jadi untuk masalah gagal paham apa sih? Mari kita simak dulu. Oke, salam jumpa lagi bersama channel RPU. Nah, untuk hari ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu kita syukuri. Nah, untuk hari ini kita tetap sharing-sharing yaitu seputar peternakan bebek petelur kembali. Intinya kita adalah kumpulan para pemula, yaitu penyemangat untuk dalam berternak bebek petelur. Makanya apapun yang kita lakukan dalam kegiatan yang positif akan berdampak positif. Jadi kita harus ikuti langkah-langkah yang positif juga. Nah, kali ini kita akan membahas yaitu ada resiko terbesar, yaitu jika kita gagal paham dalam mengikuti atau menjalankan peternakan bebek telur. Makanya ini yang harus kita wanti-wanti. Banyak para pemula, khususnya kita ini, yang gagal paham untuk dalam beternak bebek telur. Oke teman-teman, yang paling penting yaitu kita gagal paham dalam penerimaan ilmu ataupun dalam perawatan bebek telur. Karena banyak cerita orang-orang, karena dalam beternak bebek telur itu dibilang rata-rata rugi. Itu terdampak yaitu dari gagal pahamnya kita menampung ilmu ataupun belajar ataupun sharing dalam beternak bebek telur. Makanya yang sering saya bilang ya, kita harus hati-hati kepada rekan-rekan ataupun teman di sekeliling kita yang menyampaikan ataupun memberi ilmu yang tak tahu asal usulnya. Yang penting dia bilang dalam beternak bebek telur itu banyak mengalami kerugian. Yang jelas sudah pasti orang itu tidak punya pengalaman ataupun tidak mempunyai ilmu. Dia hanya sekedar katanya tidak pernah melaksanakan ataupun praktekkan dalam beternak bebek telur. Yang jelas untuk meraih ilmu dalam beternak bebek telur itu memang susah, yaitu betul-betul menuju kepada ahlinya ataupun peternak senior yang udah berpengalaman, baru nyata kita memperoleh ilmu. Makanya hati-hati dengan gagal pahamnya untuk masalah pencarian ilmu. Jadi makanya untuk masalah perawatan bebek petelur kita harus mengikuti yaitu pemula dulu, nggak usah skala besar. Baru pertama kali berternak kita skala besar, itu bisa menjadi kesalahan fatal yang menyebabkan kita gagal paham dalam ternak bebek telur. Oke, yang kedua yaitu gagal pahamnya kita nggak mengetahui apa itu sebetulnya bebek petelur, apa yang menentukan bebek itu bisa bertelur. Jadi untuk bebek telur ini kan dia nggak memerlukan jantan. Bisa juga untuk memerlukan jantan, itu bisa untuk kita tetaskan telurnya. Tapi seandainya pun kita melihara skala 100 ekor, dia betina semua pun tetap bertelur. Intinya itu gagal pahamnya para pemula, khususnya kita, yaitu teknik pemberian pakan itu tidak sesuai dengan kadar yang ditentukan oleh insinyur-insinyur para peternak ataupun profesor, orang-orang top dalam bidang peternakan bebek telur. Makanya untuk masa pemberian pakan banyak kehancuran di dalamnya dalam merawat bebek telur dari segi pakan. Karena bebek telur ini kanibal, apapun yang diberikan itu dia makan. Cuma apakah dengan pakan itu bebek itu bisa bertelur? Itu yang nggak diperhatikan kita sebagai para pemula. Ternyata bebek telur ini tidak memerlukan badan yang gemuk kali. Makanya disitu terkandung protein, mineral, dan nutrisi sesuai dengan kadar dan takaran yang pas. Makanya di sini saya menggunakan pakan jadi yang udah lengkap, yang nggak ribet, karena posisinya kan saya nggak tahu tentang masalah ukuran ataupun takaran pakan.
Jadi untuk teman-teman, khususnya kita pemula, kita harus betul-betul jangan gagal paham dalam segi pakan. Itu bisa membuat kehancuran ataupun kegagalan kita dalam beternak bebek petelur. Oke, yang ketiga yaitu gagal pahamnya, khususnya kita para pemula dalam beternak bebek petelur, yaitu apa itu nggak bisa membedakan bebek petelur kandang ataupun bebek petelur angon. Jadi intinya untuk para peternak bebek petelur kandang ataupun bebek petelur kering ataupun bebek petelur modern, jadi intinya teman-teman harus mengetahui apa itu definisi bebek petelur kandang. Makanya banyak para pemula ini dia nggak memperhatikan untuk masalah bebek petelur kandang. Jadi intinya kita harus memang betul menyiapkan kandang. Jadi bukan berarti kita harus memberi bebek telur 100 ekor langsung kita kasih aja jaring ataupun di pagar gitu tanpa ada kandang. Itulah yang menyebabkan gagalnya kita para peternak bebek petelur pemula. Makanya kan ada strategi untuk cara merawat bebek telur yang sering saya utarakan sebelum-sebelumnya. Ada dasar-dasar inti dalam peternak bebek telur kering. Makanya banyak para peternak bebek telur nggak membuat kandang untuk memelihara bebek petelur. Itu yang jelas fatal sekali, karena bebek telur ini memang anti air, kalau kena hujan pun bisa fatal. Makanya walaupun kandang sederhana, yang penting atap-atap tidak bocor. Jika musim hujan kandang tidak becek, itu saja. Nggak perlu kita nengok di berita ataupun di TV kandangnya permanen. Itu kan tergantung modal. Kalau modal kita kecil, ya kita intinya bikin kandang sesuai dengan ukuran, yang penting tidak bocor dengan bahan-bahan bekas. Itu bisa kita gunakan dan sangat bermanfaat. Intinya jika kita memelihara bebek telur 100 ekor, kita bisa mempersiapkan yaitu kisaran dia 4x4 dulu untuk kandang bebek telur semi intensif. Jadi kalau untuk masalah full intensif itu tergantung modal kita. Makanya kita mengetahui ilmu itu ya dasarnya dari pemula. Jadi untuk rekan-rekan yaitu jangan sampai kita gagal paham untuk menyikapi dalam peternak bebek telur, karena banyak rekan-rekan yang mengatasnamakan pandai dalam peternak bebek telur. Kita harus menyelidiki, itu belum tentu ahli. Dia hanya bisa ngomong tanpa pernah mempraktekannya. Makanya diwanti-wanti dalam peternak bebek telur itu kita harus mulai dari skala kecil, yaitu pemula. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari video ini intinya kita harus berhati-hati dan jangan sampai gagal paham dalam peternak bebek telur, karena itu bisa menyebabkan kerugian kita dalam beternak bebek telur. Sebetulnya mudah, yang penting kita jangan mendengarkan orang yang nggak pernah beternak bebek telur, yang nggak ahli dalam bidang beternak bebek telur. Yang jelas 100% orang itu menyudutkan ataupun membuat mental kita kendor. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Kurang dan lebih saya mohon dimaafkan. Jika ada unek-unek ataupun saran ataupun kritik, tulis di kolom komentar. Insya Allah kita diskusikan bareng-bareng. Dan saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat teman-teman sekalian.